Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba az-zakatu ala kulli muslimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, Direktur Basnas Kota Yogyakarta yang berbahagia, hadirin hadirat, pemuda-pemudi generasi penerus bangsa. Menurut Lembaga Keuangan Swiss, Indonesia saat ini merupakan negara keempat terburuk dan terpuruk sedunia setelah Rusia, India, dan Thailand dalam hal kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Sehingga 1% orang terkaya di negara kita bisa menguasai 49,3% kekayaan nasional. Akan tetapi, ledakan kemiskinan di negara kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret 2020 terdapat 26,42 juta jumlah orang miskin di negara kita. Padahal bukankah kemiskinan bisa menyebabkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa menyebabkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa menyebabkan kefakiran? Bahkan kemiskinan bisa menyebabkan negara kita masuk ke dalam jurang kehancuran. Betul hadirin? Hadirin, dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerintah kita telah memberikan upaya yang sangat serius. Seperti diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, ditambah lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengoptimalisasi pengumpulan zakat. Sehingga pemerintah kita memerintahkan kita untuk selalu taat membayar zakat. Bahkan yang perlu kita apresiasi bersama, di negara kita telah banyak didirikan lembaga-lembaga pengumpulan zakat yang berfungsi sebagai amil seperti Baznas, Rumah Zakat, Zakat Center, dan lembaga-lembaga zakat lainnya. Dengan upaya tersebut, saya yakin bahwa ekonomi umat semakin kuat, kesejahteraan umat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun bisa bertabur berkat dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Namun sayang hadirin, terkadang kenyataan masih jauh dari harapan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh IPB dan Basnas, potensi zakat pada tahun 2020 mencapai angka 327,6 triliun. Akan tetapi realisasinya hanya mampu mencapai angka 71,4 triliun. Berarti 21,7% umat Islam di negara kita baru sadar membayar zakat. Ini artinya masih banyak konglomerat yang tidak peduli terhadap kaum fakir yang melarat. Akibatnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin mencuat, sehingga Jawa Timur, Jawa Barat, yang makmur makin makmur, yang melarat makin melarat. Na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan permasalahan di atas, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan, yang berlandaskan kepada Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengelola zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, para orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka ini merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dewan Hakim yang saya muliakan,
Hadirin hadirat rahimakumullah. Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Jahrul Al-Ma'nun menjelaskan kepada kita bahwa zakat tidak didistribusikan kecuali kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 tersebut. Demikianlah penafsiran dari Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari halaman 162. Adapun fakir miskin sebagai segala prioritasnya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan harta tersebut tidak hanya mengalir dari tangan si kaya saja ke tangan si kaya saja, tidak hanya dirasakan oleh si kaya saja, tidak hanya dinikmati oleh si kaya saja, akan tetapi bisa dirasakan dan dinikmati oleh si miskin. Inilah konsep kemiskinan melalui Islam dalam zakat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan harta tersebut kepada orang-orang miskin. Jika konglomerat tidak mau membayar zakat, tidak ada bedanya dengan perampok yang jahat, perilakunya seperti pencuri kaparat, sifatnya laksana koruptor sang pengkhianat, gayanya seperti malaikat, tapi nyatanya adalah penindas dan perampas hak-hak rakyat. Betul, hadirin? Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu taat membayar zakat sesuai dengan tuntunan syariat. Kepada badan pengelola zakat, hendaknya menjemput dan mengelola zakat dengan amanat. Kepada aparatur pemerintahan, hendaknya memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi oknum-oknum yang melanggar aturan sesaat di balik penyelewengan harta zakat. Jika langkah tersebut telah dilakukan, saya yakin bahwa zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan, sekaligus akan menjadi aktualisasi keimanan yang sejati, yang nantinya Allah akan membalasnya berupa ampunan dan pahala yang berlimpah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari uraian demi uraian dapat kita tarik kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Dengan zakat, harta akan bersih dan suci, kehidupan akan tenang dan harmonis, serta permasalahan kemiskinan akan segera tertangani. Kota Yogyakarta sungguh memikat, warganya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh dengan rahmat. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.